Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kembali lagi kita bertemu ya pada pertemuan yang ke-14. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai operasi himpunan. Yang pertama yaitu irisan himpunan, yang kedua gabungan himpunan. Oke, kita langsung saja materi yang pertama yaitu irisan himpunan. Nah, apa itu irisan himpunan? Himpunan yang anggotanya menjadi anggota himpunan A dan menjadi anggota himpunan B disebut sebagai irisan himpunan A dan himpunan B. Ya, itu ya pengertian dari irisan himpunan. Di mana irisan himpunan itu merupakan himpunan yang anggotanya menjadi anggota himpunan A dan menjadi anggota himpunan B. Nah, dengan kata lain, irisan himpunan A dan irisan himpunan A dan B itu adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama. Oke, nah irisan himpunan itu dapat kita notasikan dengan simbol ini. Nah, kita dapat membaca simbol ini yaitu himpunan A irisan himpunan B itu sama dengan himpunan anggota X, yang mana X merupakan anggota A dan juga X merupakan anggota B. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh biar lebih paham ya. Nah, contoh, jika terdapat dua buah himpunan. Himpunan yang pertama yaitu terdiri dari anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5, dan himpunan B itu anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Maka, bagaimana cara menentukan irisan dari kedua himpunan tersebut? Langkahnya yaitu yang pertama kita perhatikan mana dari anggota A dan anggota B itu yang sama. Coba perhatikan anggota A. Anggota A itu anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, mana dari anggota A ini yang anggotanya itu sama dengan anggota B, yaitu 2 dan 4. Maka irisan dari kedua himpunan tersebut yaitu 2 dan 4. Nah, contoh selanjutnya, jika terdapat dua buah himpunan P dan himpunan Q. Himpunan P ini terdiri dari A, B, C, D, E, dan F, dan himpunan Q itu A, E, G. Maka irisan dari kedua himpunan tersebut adalah himpunan yang anggotanya sama, yaitu anggotanya itu ada di P dan juga ada di Q. Yang mana? Yaitu A dan E. A dan E ini ada di B dan ada di Q. Maka irisan dari kedua himpunan tersebut adalah A dan E. Oke, sampai sini paham ya? Nah, bagaimana irisan himpunan pada diagram Venn? Oke, coba perhatikan diagram Venn yang pertama ini. Nah, bagaimana cara kita menentukan irisan dari diagram Venn tersebut? Nah, perhatikan lagi, mana anggota dari himpunan A dan himpunan B itu yang sama? Ya, benar ya, jadi yang sama itu adalah 4. Nah, 4 ini empat ini merupakan anggota di A karena berada di lingkaran A, dan 4 ini juga merupakan anggota B karena berada di lingkaran B. Jadi irisan dari himpunan A dan B itu adalah 4. Nah, bagaimana dengan diagram Venn selanjutnya? Diagram Venn yang kedua ini. Bagaimana irisan dari himpunan A dan himpunan B pada diagram Venn tersebut? Nah, perhatikan lagi anggota dari kedua himpunan itu yang sama. Lihat anggota A 1, 2, dan 3. Anggota A ini semuanya ada di anggota B karena berada di dalam lingkaran B. Jadi irisan himpunan A dan B itu adalah 1, 2, dan 3. Karena 1, 2, dan 3 ini merupakan anggota A dan juga merupakan anggota B karena berada di dalam lingkaran B. Oke, selanjutnya diagram Venn yang ketiga. Nah, bagaimana cara menentukan irisan himpunan dari kedua himpunan tersebut, yaitu himpunan A dan himpunan B? Perhatikan bahwa himpunan A dan himpunan B ini saling terpisah. Nah, karena dia saling terpisah, maka tidak ada anggota dari A dan B itu yang sama. Maka irisan dari kedua himpunan tersebut adalah himpunan kosong karena tidak ada anggota dari A yang sama dengan anggota B. Oke, nah sampai situ semoga Anda paham ya mengenai irisan himpunan pada diagram Venn.
Oke, selanjutnya yaitu mengenai gabungan himpunan. Nah, apa itu gabungan himpunan? Gabungan himpunan merupakan himpunan yang anggotanya gabungan dari anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Itu disebut dengan gabungan himpunan A dan himpunan B. Nah, gabungan dua himpunan tersebut dapat kita notasikan dengan simbol ini. Bagaimana cara membaca simbol ini? Yaitu A, himpunan A gabung himpunan B itu sama dengan himpunan anggota X, yang mana X merupakan anggota A atau X merupakan anggota B. Kenapa kita menggunakan kata atau di sini? Karena kalau kita menggunakan kata dan, itu artinya X ini merupakan anggota A dan juga merupakan anggota B. Namun pada operasi gabungan himpunan ini, anggota X itu bisa hanya anggota A dan juga bisa hanya anggota di B. Jadi kita menggunakan kata atau pada operasi gabungan himpunan ini. Nah, perhatikan bahwa dalam menuliskan anggota himpunan, anggota yang sama cukup dituliskan satu kali saja. Oke, kita langsung saja masuk ke contoh soal agar Anda lebih paham. Oke, contohnya sama seperti contoh sebelumnya. Yaitu pada irisan himpunan. Jika terdapat dua buah himpunan, yaitu himpunan A dan B. Himpunan A itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan himpunan B itu terdiri dari 2, 4, 6, dan 8. Maka, bagaimana gabungan dari kedua himpunan tersebut? Caranya itu kita menuliskan semua anggota himpunan A dan anggota himpunan B ini dalam suatu bentuk himpunan. Namun, perhatikan bahwa ada anggota A dan anggota B yang sama. Nah, anggota A dan B yang sama itu cukup ditulis satu kali saja. Maka, himpunan A gabung himpunan B itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Himpunan yang sama, anggota yang sama yaitu 2 dan 4 itu di A ada 2 dan 4, di B juga ada 2 dan 4. Nah, anggota yang sama itu cukup kita tuliskan satu kali saja, yaitu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Oke, contoh selanjutnya. Jika terdapat dua buah himpunan P dan Q, anggota himpunan P itu A, B, C, D, E, F, dan anggota himpunan Q itu A, E, G. Maka gabungan dari himpunan P dan Q itu kita cukup menuliskan semua anggota dari P dan Q. Namun anggota yang sama itu cukup ditulis satu kali saja. Mana anggota yang sama? Anggota yang sama itu A dan E. A dan E merupakan anggota Q dan A dan juga merupakan anggota di B, A, E. Nah, cukup ditulis satu kali saja. Nah, maka gabungan himpunan P dan himpunan Q itu yaitu A, B, C, D, E, F, G. Oke, di sini paham ya? Nah, bagaimana gabungan himpunan pada diagram Venn? Oke, perhatikan lagi diagram Venn yang pertama. Nah, cara menentukan gabungan himpunan dari kedua himpunan A dan B pada diagram Venn ini cukup mudah, yaitu kita hanya menuliskan semua anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Anggota himpunan A itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, dan anggota himpunan B itu 4, 5, 6, 7. Maka gabungan dari kedua himpunan tersebut yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 4 di sini merupakan anggota yang sama. Anggota yang sama maksudnya itu 4 ada di A dan 4 juga ada di B. Maka 4 ini cukup ditulis satu kali saja. Oke, bagaimana dengan diagram Venn yang kedua? Gabungan himpunan A dan B pada diagram Venn ini yaitu sama seperti tadi, kita dapat menuliskan semua anggota A dan B itu pada bentuk himpunan. Jadi, gabungan himpunan A gabung himpunan B itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Cukup ditulis semua anggotanya saja, yaitu anggota A dan anggota B. Nah, anggota yang sama cukup ditulis satu kali saja. Anggota yang sama yaitu 1, 2, dan 3. Ditulis satu kali saja. Oke, selanjutnya diagram yang ketiga. Nah, diagram yang ketiga kita
kita melihat ya bahwa kedua himpunan A dan B itu saling lepas, yaitu tidak ada anggota yang sama. Tidak ada anggota A yang sama dengan anggota B. Maka gabungan dari himpunan tersebut yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Cukup menuliskan semua anggota A dan juga anggota B. Walaupun di anggota A dan anggota B itu tidak ada yang sama anggotanya, maka himpunan A gabung himpunan B itu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke, sampai sini paham ya Anda semuanya. Semoga dengan video pembelajaran ini Anda semua dapat lebih memahami materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.